Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Dwi Rahmat dengan NIM 14016241132. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah, literasi, dan ICT PPKN yang diampuh oleh Bapak Raharjo. Nah, topik video ini adalah pemanfaatan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas akademik. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT. ChatGPT dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan akademik, mulai dari mencari ide, menulis tugas, hingga memeriksa hasil tulisan dengan cara yang etis dan efektif. Nah, kita ini kan hidup di era digital, di mana artificial intelligence atau AI semakin berperan dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh AI yang paling banyak digunakan adalah ChatGPT, yaitu chatbot berbasis bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT mampu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Dengan buatan AI ini, mahasiswa dapat mengembangkan ide dan kerangka tulisan, menyusun draft tulisan akademik, meringkas artikel atau jurnal ilmiah, membuat contoh media pembelajaran, bahkan memeriksa tata bahasa atau gaya penulisan ilmiah. Namun, penting untuk diingat, ChatGPT bukan pengganti pemikiran kritis manusia, melainkan alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya akademik. Nah, sekarang mari kita lihat contoh penggunaan ChatGPT. Pertama, kita buka situs dulu di Google atau di browser manapun. ChatGPT. Nah, sudah muncul kolom seperti ini. Sudah muncul, misalnya saya sedang mendapatkan tugas menulis esai tentang pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Saya bisa mengetik perintah seperti ini. Oke, kita ketik di kolom chat, tolong buat kerangka esai 3 paragraf tentang pentingnya pendidikan karakter bagi generasi Anda. Kita enter. Nah, ChatGPT akan memberikan rangka yang terstruktur, misalnya pendahuluan, terus isi, terus penutup. Dari sana, kita bisa melanjutkan dengan menulis sendiri berdasarkan ide tersebut. Kalau ingin hasil lebih ilmiah, kita bisa tambahkan instruksi. Gunakan bahasa akademik dan sertakan referensi umum. Oke, kita enter. Nah, ChatGPT kemudian akan menyesuaikan gaya bahasanya menjadi lebih formal. Selain itu, kita juga bisa meminta revisi seperti kita minta revisi. Oke, sudah. Ubah menjadi versi yang sesuai dengan mahasiswa PPKN. Kita enter. Nah, ChatGPT akan menyesuaikan secara otomatis, membantu kita menulis lebih efisien. Nah, lengkap 3 paragraf berserta referensinya. Selanjutnya, sebagai contoh penerapan nyata, bayangkan kita sedang membuat tugas refleksi untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita bisa meminta bantuan ChatGPT untuk membuat draft awal refleksi, menemukan kutipan atau konsep Pancasila dari sumber akademik, menyusun daftar pertanyaan wawancara untuk penelitian kecil. Contohnya, buatkan 5 pertanyaan
wawancara untuk penelitian tentang Oke, selanjutnya sebagai contoh penerapan nyata, bayangkan kita sedang membuat tugas refleksi untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Kita bisa meminta bantuan ChatGPT ini untuk membuat draft awal refleksi, menemukan kutipan atau konsep Pancasila dari sumber akademik, menyusun daftar pertanyaan wawancara untuk penelitian kecil. Oke, sebagai contoh, saya akan buatkan 5 pertanyaan wawancara untuk penelitian tentang penerapan nilai gotong royong di lingkungan sekolah. Enter. Nah, GPT akan memberikan pertanyaan seperti bagaimana untuk kegiatan di sekolah ini yang mencerminkan nilai gotong royong antara siswa, guru, dan staf sekolah. Terus, menurut Anda, apa makna dan pentingnya nilai gotong royong bagi warga sekolah? Dan seterusnya. Nah, dari hasil itu, mahasiswa itu bisa ngedit dan mengembangkan sesuatu kebutuhan penelitian dia sendiri. Meskipun sangat membantu, kita tuh harus tetap menggunakan ChatGPT secara etis dan bertanggung jawab. Nah, berikut beberapa tips penting dari saya. Yang pertama itu jangan menyalin mentah-mentah hasil dari ChatGPT. Gunakan sebagai referensi atau inspirasi. Yang kedua, selalu lakukan pengecekan fakta. Apakah itu ada atau tidak ada. Soalnya tuh ChatGPT itu tidak selalu akurat, terutama dalam hal data atau kutipan ilmiah. Yang ketiga, gunakan bahasa dan ide Anda sendiri. ChatGPT itu sebaiknya mendukung, bukan menggantikan kreativitas mahasiswa. Yang keempat, cantumkan sumber atau catatan penggunaan AI jika diminta oleh dosen atau dalam karya ilmiah resmi. Dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan AI tanpa melanggar integritas akademik. Kesimpulannya, ChatGPT adalah alat bantu cerdas yang dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa, asalkan digunakan secara bijak, kritis, dan etis. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lebih produktif dalam menyelesaikan tugas akademik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar bersama teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.